Oke, ya, baik. Jadi kita sekarang lanjutkan dengan melihat binatang yang ketiga, dan itu dijelaskan di ayat 6. Dikatakan, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, bahunya ya, kalau bahasa Indonesia bahunya ya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Oke. Siapa yang dimaksud dengan binatang yang ketiga ini? Kerajaan yang sejarah catat selepas mengalahkan kerajaan Media Persia adalah kerajaan Yunani, saudara. Dan kerajaan ini terkenal dengan 4 jenderalnya. Mereka adalah jenderal-jenderal yang dipimpin oleh seorang hero yang luar biasa, yaitu Alexander Agung atau Alexander the Great. Nah, menarik sekali sebab ternyata kerajaan yang ketiga ini masih dibicarakan lagi oleh Daniel pada bab ke-8, saudara. Jadi pada bab ini dia hanya menjelaskan secara ringkas saja di ayat 6. Tapi saudara, kalau kita baca di ayat 8, dia lebih menjelaskan lagi tentang beberapa details, beberapa informasi tentang kerajaan ini. Kita akan lihat itu nanti, tapi mari kita lihat map ini dulu. Mari kita lihat kekuasaan dari kerajaan Babel, macam ini ya. Lalu kerajaan kedua adalah kerajaan apa? Kerajaan Media Persia. Lebih besar. Lalu saudara tahu kerajaan yang ketiga lebih besar lagi. Ini adalah kerajaan Alexander the Great, di mana dia membawa bangsanya, yaitu bangsa Yunani, menjadi penguasa dunia. Dia lebih luas lagi. Ya. Jadi sejarah mencatat bahwa ternyata selepas kehebatan kerajaan Medio Persia, ternyata kerajaan ini tidak tetap kekal berjaya macam itu. Dia diganti lagi oleh kerajaan bangsa Yunani. Dan seperti sudah saya jelaskan, sejarah membuktikan pemimpin dari Yunani, yaitu Alexander the Great, dia menaklukkan semua bangsa-bangsa yang dikuasai oleh bangsa Medio Persia, bahkan memperluas lagi. Dan Alexander the Great pernah diceritakan dia sampai menangis. Sebab kenapa? Sebab sudah tidak ada lagi bangsa-bangsa yang bisa dia kuasai. Sebab dia sudah menguasai semuanya. Ini yang terjadi. Tapi sayang sekali, Alexander the Great, sejarah mencatat dia mati lebih awal. Masih muda, 30-an tahun juga dia mati. Masa dia ada di kawasan India sana, selepas mengalahkan bangsa-bangsa di sana, dia kembali dan dia terkena demam malaria. Nah, masa itu belum ada obat untuk itu ya, dan dia meninggal dunia. Nah, berarti kerajaan Yunani pun akhirnya tidak kekal. Ada kerajaan lain lagi yang muncul. Nah, saudara, demikian juga ketika kita tengok penglihatan dari Daniel, ternyata Daniel tidak hanya melihat 3 binatang, tetapi Daniel juga melihat binatang yang keempat. Nah, saudara, binatang yang keempat itu bagaimana? Ayat 7 menceritakan tentang binatang yang keempat. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeza dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Wah, menarik ya. Siapakah binatang yang keempat ini? Perhatikan ciri-cirinya. Dia menakutkan, begitu dahsyat, kuat.
macam ada kata besi di sana. Dia berbeza dengan segala binatang yang sebelumnya. Ia bertanduk 10. Saudara, ternyata ini adalah kerajaan Roma. Dan sejarah membuktikan selepas Empire Yunani, selepas bangsa Yunani menguasai dunia, ternyata ada bangsa lain lagi yang muncul dan ini adalah Roma. Dan menurut buku yang bernama Pulpit Commentary, dia katakan kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, ini disebut kerajaan monarki, raja-raja. Sedangkan kerajaan Roma beza dengan ketiga macam ini. Beza dengan ketiga kerajaan ini. Mereka adalah kerajaan yang disebut kerajaan republik. Itu sebabnya dalam penglihatan Daniel dikatakan dia berbeza dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Jadi, siapakah hewan makhluk monster yang keempat ini? Dia adalah Roma. Namun ada sesuatu yang menarik juga di sana ketika kita melihat tentang penjelasan mengenai binatang yang keempat ini. Ayat 8 menceritakan sesuatu yang menarik di sana. Pak Jalong sudah ada? Ya, sudah Pak. Oke, Pak, boleh tolong baca ayat 8 ini, Pak? Oke, ayat 8. Sekejap ya. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tubuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Wah, di kerajaan Roma ini kita nampak ada sesuatu yang menarik di sana. Yaitu dari 10 tanduk, ya, ada 1 tanduk muncul dan tanduk kecil ini ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Waduh, ini dia ya. Jadi mungkin gambar yang menarik bisa kita lihat di sini. Ini dia. Jadi ada keluar 1 tanduk kecil dan dia mencabut 3 tanduk yang terdahulu. Keluar 3 tanduk itu ya. Coba sehingga 3 tanduk dari tanduk-tanduk yang terdahulu itu tercabut. Oke. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Jadi ada mata seperti manusia dan mulut yang menyombong. Bagaimana kalau mulut menyombong? Pak, Royana sudah ada ya? Royana mungkin bisa kasih contoh. Mulut yang menyombong itu macam mana ya, Royana? Apa? Kalau mulut yang menyombong macam mana ya? Mulut yang cakap besar kali, Pastor. Oh, gitu ya. Tapi macam bagaimana itu? Suka meninggi diri. Reaksi mulut. Reaksi mulut. Reaksi mulut yang menyombong. Coba lihat ya, dikatakan di sini. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, mulut yang menyombong itu macam bagaimana? Mulut muncung ke Widen. Oke, kita tengok Pak Jeff. Pak Jeff, coba kasih lihat gambar mulut yang menyombong macam mana, Pak? Nah, begitu, begitu mulut yang wah itu macam menyombong ya. Oke, ya ini gambar juga. Wah macam ini bisa nampak ya. Wah ini mulut yang menyombong. Tapi gambar ini ada lebih sedikit lah ya sebab nampak hidung. Tetapi ayat ini hanya cakap mata dan mulut yang menyombong. Ya begitulah gambar tidak selalu tepat ya. Oke, kita lanjut. Menarik ketika kita melihat kerajaan Roma, ternyata kita dapat satu informasi yang harus kita ingat, yaitu akan muncul tanduk kecil dan ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Oke,
Sekarang kita lihat ayat 9 sampai ayat 14. Oke, Pak Jalong bisa lanjutkan membaca kita ayat 9 sampai 14 ini, Pak. Oke. Ayat 9. Sementara aku terus melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat karena perkataan sombong yang diucap tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdikan kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Oke, jadi dalam penjelasan ayat 9 sampai 14, kita lihat bahwa menarik. Karena nanti ketika Yohanes ini Daniel ya. Daniel memperhatikan penglihatan ini, ketika dia tertarik melihat si tanduk kecil ini, dia mengeluarkan perkataan sombong, ya. Tapi dia lihat terus sampai akhirnya binatang itu dibunuh. Berarti tanduk ini dari binatang keempat. Nah, kalau dikatakan binatang keempat itu dibunuh, berarti binatang keempat itu juga akan habis, dibinasakan. Ha? Jadi dia lihat itu. Lalu setelah itu dia tengok di mana terlihat Allah, ya, Allah dengan awan-awan dari langit, itu ayat 13. Tapi dia melihat juga ada satu pribadi yang dikatakan seperti anak manusia. Wow. Ini di zaman Yesus belum jadi manusia ya, tapi Nabi Daniel sudah melihat peristiwa yang di hadapan jauh sekali. Ingat, Nabi Daniel menulis kitabnya ketika dia masih hidup di zaman Raja Babel. Dan dia memang masih hidup sampai di zaman Raja Media Persia. Setelah itu dia mati. Dia tidak mengetahui raja kerajaan Yunani, dia tidak tahu, dia sudah mati. Dia juga tidak melihat tentang kerajaan Roma, dia sudah tidak lihat itu, dia sudah mati. Dan tentu dia juga tidak melihat tentang kedatangan Yesus, anak manusia itu ya. Namun dia sudah melihat jauh ke depan peristiwa ketika Yesus diberikan hak kuasa, memiliki segala kuasa. Karena dia lihat bahwa nampak ada di sini yang lanjut usianya. Siapa ini? Pasti ini merujuk kepada Allah Bapa. Tapi dia katakan, dia melihat datang dengan awan-awan dari langit seperti seorang anak manusia. Jadi di sini kita lihat tentang dua pribadi Allah nampak di sana. Roh Kudus tidak nampak ya. Jadi ada Allah Bapa yang disebut yang lanjut usia, lalu ada anak manusia. Ini sebenarnya adalah Yesus ya, datang. Lalu dikatakan, lalu diberikan kepadanya kuasa, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Jadi anak manusia diberikan segala hak kekuasaannya, dan dia melenyapkan segala kerajaan manusia. Lenyap. Jadi rupanya kerajaan yang terakhir ini kerajaan Roma. Kerajaan Roma baru selesai. Oleh sebab itu sangat jelas, selepas kerajaan Roma, tidak ada lagi kerajaan yang lain di dunia ini. Ada Amerika kuat, ada Rusia kuat, tetapi mereka tidak menguasai seluruh dunia, tidak.
Dan kita lihat bahwa berarti kita hidup di zaman kerajaan terakhir. Itulah sebabnya kita adalah masa akhir zaman, ya. Zaman terakhir. Karena tidak ada lagi binatang lain, hanya sampai binatang keempat, yaitu Roma. Jadi kita memang sudah di akhir zaman, tapi masanya kita belum tahu, ya. Oke, mari kita fokus melihat tentang siapa atau apa tanduk kecil yang memiliki mata dan mulut yang menyombong ini. Ini ayat sudah kita baca. Ternyata saudara, si tanduk kecil sombong itu adalah seorang manusia. Kematian dia akan diikuti oleh lenyapnya semua kerajaan manusia dan muncullah kerajaan Allah. Harus kita ingat ini. Jadi ketika nanti dia akan mati, maka muncul kerajaan Allah dan akhir zaman terjadi. Oke, kita belum tahu siapa yang dimaksud oleh Daniel dengan istilah pembinasa keji itu. Kita juga belum tahu apa yang dimaksud dengan tanduk kecil yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong. Namun kita sudah semakin mendekati pemahaman itu. Oleh sebab itu, bersabar, kita akan melanjutkan melihat pelajaran ini, ya. Tahan dulu ya untuk kita mencari tahu tentang siapa si pembinasa keji yang dibicarakan oleh kitab Daniel. Tetapi kita sudah lihat bahwa Daniel Daniel telah berbicara juga mengenai si tanduk kecil yang mempunyai mata dan mulut yang menyombong itu, ya. Oke. Saya mau kita kembali lagi pada kata-kata Yesus yang ada di Matius 24 ini. Yesus bilang bahwa pembaca harus, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Rupanya Yesus bicara mengenai apa yang ditulis Nabi Daniel, dan kita sudah pergi, kita sudah merujuk kepada teks yang disampaikan oleh Nabi Daniel tadi, ya. Kita sudah lihat. Ternyata nanti akan ada pembinasa keji, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Daniel. Karena itu kita sudah menyiasat, ya, tentang apa yang ditulis oleh Nabi Daniel ini. Jadi Nabi Daniel sudah memperlihatkan kepada kita tentang binatang yang keempat itu, dan rupanya pembinasa keji yang disampaikan oleh Daniel itu sudah itu akan muncul di binatang yang keempat. Oke? Nah, sebelum kita akan lanjut lagi tentang hal ini, kita masih harus melihat lagi informasi Daniel tentang binatang yang ketiga, ya. Sebab saya bilang tadi bahwa binatang yang ketiga ini masih dibicarakan lagi di bab 8, ya, di bab 8 oleh Daniel. Nah, mari kita lihat dulu binatang yang ketiga ini. Tadi dalam pembicaraan kita, binatang yang ketiga ini hanya dikatakan bahwa itu adalah dari seperti macan tutul yang berkepala 4 dan bersayap, ya. Ini sebenarnya jelas digenapi oleh keempat jenderal dari Alexander Agung. Tapi di bab 8 dia memberikan uraian lebih banyak lagi tentang kerajaan ketiga ini. Oke, mari kita dengar ayat-ayat ini. Pak Jalong boleh baca untuk kita 5-7. Oke, ayat 5. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat.
Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia mengeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya lah dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa domba jantan yang dimaksudkan di sini yang punya dua tanduk ini adalah kerajaan Media Persia, ya. Nah, datanglah kerajaan Yunani, dan kerajaan Yunani pada saat ini digambarkan sebagai kambing jantan. Kambing jantan. Beberapa catatan tentang dia. Kambing jantan ini datang tanpa menginjak tanah. Maksudnya bagaimana? Kambing jantan berlari tanpa menginjak tanah. Oh, ini menunjukkan betapa pantas, betapa cepat dia bergerak. Begitu faster, begitu cepat. Wah. Lalu apa lagi? Satu tanduk dia miliki, ya, di mana itu ya? Kambing jantan itu mempunyai satu tanduk. Ini ya. Kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Jadi ini jelas memperlihatkan tentang si Alexander Agung sendiri. Tanduk itu adalah kekuatan. Alexander memimpin sendiri kerajaan Yunani untuk berkuasa. Dengan sangat pantas dia menguasai seluruh dunia yang dikuasai oleh bangsa Media Persia. Begitu luar biasa. Tapi menarik, ayat 20-21 menceritakan seterusnya tentang kambing jantan ini. Pak, lanjutkan Pak. Oke, ayat 20. Yang ini Pak, di screen ya. Ya. Domba jantan yang kulihat itu dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Ya, jadi luar biasa. Daniel dengan teliti menjelaskan bahwa domba jantan itu adalah Media Persia. Lalu kambing jantan itu adalah bangsa Yunani. Dan tanduk satu itu adalah raja pertama. Dan dialah Alexander Agung, Alexander the Great, ya. Tapi sayang, ayat 8 katakan bahwa kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Ayo, patah tanduk yang besar itu. Ketika ada dalam posisi kejayaan, tiba-tiba patah. Lalu tempatnya tumbuh 4 tanduk. Itu sebabnya dilukiskan pertama sebagai binatang yang berkepala 4. Sebab kenapa? Selepas mati Alexander, 4 jenderalnya menguasai kerajaan Yunani. Saudara, ada informasi tentang Alexander. Alexander menjadi raja berumur 20 tahun. Baru 20 tahun dia sudah jadi raja. Dia raja pertama bangsa Barat, Makedonia. Ayahnya bernama Philip. Ayahnya ini seorang pemberani dan pintar. Alexander, ayahnya Philip. Alexander seorang pemberani dan pintar sekali. Dia mewarisi sifat ayahnya dan dia juga murid dari filsuf yang terkenal yaitu Aristotle. Pada tahun 480 sebelum Masehi terjadi perang terakhir di mana Raja Xerxes dari Persia dengan 5 juta orang berperang di Teluk Marathon. Dalam peperangan itu Persia dikalahkan. Seorang prajurit Yunani dari Teluk Marathon berlari tanpa henti, non-stop ke Yunani untuk mengabarkan kemenangan bangsa Yunani. Itulah sebabnya kalau dalam Olimpik lari jarak jauh itu disebut maraton. Sebab ketika Alexander mengalahkan bangsa Persia, salah satu orangnya berlari tak pernah berhenti, maraton, untuk mengabarkan kemenangan kepada bangsanya di Yunani. Itu sebabnya lari jarak jauh disebut maraton.
Dalam waktu yang sangat pantas sekali, cepat sekali, Alexander menaklukkan wilayah-wilayah termasuk Yerusalem. Dia bergerak juga ke Mesir dan menaklukkan bangsa Mesir. Dia membina bandar-bandar bagus di Mesir. Satu bandar yang dibina di sana dinamakan menurut namanya, yaitu Alexandria. Dia pun bergerak ke India. Dia pun pergi menguasai Afghanistan. Dia mengarahkan ke China, tapi dia tak jadi pergi ke China. Dia batalkan serangan itu dan dia menguasai seluruh Asia Kecil, Syria dalam tempo hanya 12 tahun saja. Tahun 323, tanggal 10 Juni, itulah hari di mana bangsa Yunani kehilangan Alexander the Great. Alexander dulu pernah menangis di Sungai Gangga, ini sungai di India, karena pada masa itu dia sadar tidak ada lagi bangsa yang bisa dia kuasai, sebab semua sudah dia kuasai. Dia belum tahu ada China ya. Sedang dia begitu aktif menguasai bangsa demi bangsa, sayang sekali dia lambat kawin. Nah, pada waktu dia akhirnya berkawin dan dia mempunyai anak, sayang anaknya tidak melihat dia hidup. Sebab kenapa? Sebab Alexander mati apabila anaknya masih ada di dalam kandungan. Jadi anaknya tidak bisa memimpin bangsanya sebab masih dalam kandungan. Oleh itu yang memimpin bangsa adalah keempat jenderal dibagi. Inilah jenderal-jenderalnya. Cassander, dia menguasai kawasan ini. Kawasan Yunani ya dan Bulgaria ini Eropa ya. Lalu yang di bagian ini Asia Kecil ini Lysimachus. Ini dia. Lalu di kawasan Irak, Iran, Lebanon itu Seleucus. Kemudian di kawasan Mesir itu Ptolemy. Jadi Israel belum dikuasai oleh mana-mana empat jenderal ini. Masih oke mereka ya. Nah, saudara, ada masalah di sana ya. Apa masalahnya di sana? Kalau Ptolemy dan Seleucus berperang, apa yang menjadi korban? Israel bukan? Karena mereka akan datang di sini dan bergaduh di sini dan wah bisa sangat berbahaya Israel bukan? Tapi ya mungkin mereka tidak akan berperang ya, sebab mereka jenderal sama-sama jenderal dari bangsa Yunani. Ternyata tidak. Ternyata Ptolemy dan Seleucus saling membenci. Sekarang Ptolemy mau menguasai, mereka punya, Seleucus juga mau menguasai, dan wah mereka saling membenci dan menghasilkan perang demi perang. Peperangan kedua jenderal ini berlangsung selama 124 tahun. Mulai dari Ptolemy I berperang dengan Seleucus I, Ptolemy II, Antiochus I, dan seterusnya, berperang terus. Namun di masa Antiochus III, Antiochus the Great hidup, akhirnya mereka menguasai Israel. Kawasan Israel menjadi milik Seleucus, bangsa Seleucus. Tapi sayang, Seleucus IV yang sudah mati sepatutnya diganti oleh Demetrius Soter, tetapi tidak jadi. Ya, saya rasa itu tidak penting untuk kita ketahui, tetapi pokoknya ada terjadi masalah di sana, dan itu menyebabkan adanya kisah kelam yang tak baik dalam kekuasaan Seleucus dan hubungannya dengan bangsa Israel. Ya, ini bangsa Israel. Begini, ketika kerajaan Seleucus harus dipegang oleh cucu Antiochus III, yaitu Demetrius Soter, ternyata orang ini ada masalah. Dia tidak tahu kenapa dia ada di penjara Roma. Ingat, Roma ada di sana ya. Maka dengan cara yang tak betul,
uncle dia yang anak nomor 2 mengambil posisi raja. Namanya adalah Antiochus IV. Dia yang akhirnya menjadi raja. Maka ketika dia menjadi raja, dia memang dihina oleh banyak orang, termasuk bangsa Israel juga tidak suka dan menghina sebab dia merebut kekuasaan dengan cara yang tak patut, ya. Ini politik lah. Nah, saudara, hal ini sebenarnya kalau kita memperhatikan dalam Daniel 8 itu memperlihatkan tentang orang ini. Sebab kenapa? Sebab dikatakan dalam ayat 8 sampai 12, coba saya lihat ayat 8 sampai 12 ini. Ya, coba lihat ya. Setelah ada 4 tanduk, ya, 4 jenderal itu sudah ada 4 jenderal. Ayat 9 katakan, maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah Permai. Itu sebabnya kita lihat bangsa Seleukis, Jenderal Seleukis ini menguasai Israel. Jadi dia mengarah, membesar, dan menguasai tanah Permai. Berarti orang Israel dia sudah kuasai. Itu wujudnya. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injak. Jadi ketika dia menjadi berkuasa, bahkan dia istilah di sini menjatuhkan beberapa bintang. Tentu bukan bintang-bintang di langit yang dimaksudkan di sini, tetapi orang-orang istimewa dari bangsa Israel. Lalu kita lihat lagi ayat 11. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkan. Wah, jadi kita lihat di sini bahwa nanti ada seorang jenderal yang berkuasa dari bangsa Seleukus akan menjadi sombong, membesarkan diri, dan mengambil korban sehari-hari. Ini korban sehari-hari ini adalah korban yang dilakukan orang Israel di Bait Allah. Tapi dia akan ambil itu, lalu dia akan robohkan mesbah kudus. Lalu ayat 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Tidak berhenti sampai di situ. Orang ini akan membuat ibadah fasik. Lalu dia akan gantikan korban sehari-hari. Waduh, saudara, ini sangat mengerikan. Ini belum terjadi, tapi Nabi Daniel sudah ceritakan hal ini. Dan saudara, sejarah mencatat. Seperti yang saya sudah jelaskan, raja yang sebenarnya dia tidak berhak untuk menjadi Raja Seleukus, tapi dia akhirnya menjadi dengan cara yang licik, dan orang menghina dia, termasuk orang Israel juga membenci dan menghina dia. Tapi ini membuat apa? Membuat raja ini menjadi benci kepada bangsa Israel. Ini catatan dari Wycliffe. Ini catatan, bukan Wycliffe, maksudnya catatan catatan sebentar ya. Catatan sejarah yang saya dapat dari Wikipedia. Ini Wikipedia. Catatan sejarah dari Wikipedia menceritakan tentang Raja Antiochus IV. Ini salah satu jenderal yang saya sudah jelaskan tadi. Ketika pecah menjadi 4, dia sampai menguasai orang tanah Israel, ya. Antiochus IV ini dia hidup pada 175 before Christ, sebelum Yesus, mati 164, ya. 164 BC. Oke, ini dia anak-anaknya ini. Iya, dia hidup 52 tahun. Dia sesungguhnya tak layak menjadi pengganti raja, tapi dia sangat pandai, licik, dan hebat.
Banyak bangsa dia kalahkan, tapi yang paling dibuat menderita adalah bangsa Israel. Mengapa? Begini, dia begitu sombong, dia membuat mata uang yang dia tulis Theos Epiphanes. Sudah tahu apa arti Theos Epiphanes? Artinya wujud Allah atau seorang dewa yang terkemuka. Jadi dia manusia saja, dia raja, tapi dia bilang dirinya adalah wujud Allah atau seorang dewa yang terkemuka. Nah, tentu bangsa Israel yang tidak percaya manusia menjadi Allah sangat benci. Dan dalam informasi di Wikipedia, ini Epiphanes, Greeknya ini meaning atau artinya God manifest atau the glorious illustrations. Jadi itu catatan ya. Oke. Bayangkan reaksi bangsa Israel terhadap orang ini. Ramai rakyat yang menamakan dia Epiphanes. Dia bilang saya Epiphanes, tapi orang Israel pusing namanya menjadi Epiphanes. Saudara tahu apa arti Epiphanes? Orang gila. Jadi raja ini bilang saya wujud Allah, tapi orang Israel bilang orang gila. Namanya hampir sama, Epiphanes dan Epiphanes. Sama, hampir sama, tapi dipusing sedikit, maknanya, artinya berbeza sekali. Ini bisa kamu dapat dalam buku Latar Belakang Perjanjian Baru 1 yang ditulis oleh Lukas Chandra. Saudara, wah, ini orang ini ya, dia menyakiti hati bangsa Yahudi tahu. Dia tahu bangsa Yahudi benci kepada dia, dan dia tetap membenci lagi kepada bangsa Yahudi. Dia menetapkan imam besar tak kira dari suku apapun. Padahal aturan orang Yahudi, imam besar harus dari suku Lewi. Tapi dia tak kisah aturan-aturan itu. Yang penting imam besar bayar uang banyak kepada dia, dia akan angkat menjadi imam besar. Sebab kenapa? Sebab dia sudah menguasai tanah Israel. Dan akhirnya dia mengangkat seorang yang bernama Menelaus. Dan Menelaus ini sebenarnya bukan orang Yahudi. Oleh itu, kebencian rakyat Yahudi semakin hebat kepada dia. Ini gambar yang saya dapat tentang si Menelaus. Ini ada di Museum Vatikan di Roma ya. Dia pernah diangkat menjadi imam besar, padahal dia tidak ada hak untuk itu. Tapi ya karena Raja Epiphanes menguasai, maka dia boleh. Suatu ketika dikabarkan bahwa dia tewas dalam peperangan dengan Roma. Jadi ingat, ini masih Yunani. Roma mulai muncul, mulai menang-menang, tapi belum berkuasa. Dan rupanya ada isu, ada terjadi perang dengan Roma, dan dia mati. Mendengar ini, bangsa Yahudi sangat gembira. Wah, mereka mengadakan satu pawai, arak-arakan, mereka kumpul semua berbaris di jalan dan merayakan kematian Raja Antiochus Epiphanes IV ini. Tapi saudara, ternyata dia belum mati. Itu hoax. Dan apa yang terjadi? Ketika dia tahu bahwa bangsa Israel sudah membuat pati karena mereka pikir dia sudah mati, dia sangat geram. Seorang penulis yang bernama Lukas Chandra tadi dalam buku Latar Belakang Perjanjian Baru 1 mengatakan, Antiochus membulatkan tekad untuk menginjak-injak dan membasmi bangsa Yahudi sampai ke akar-akarnya. Wah. Dan imam besar yang dia pasang, yaitu Menelaus, menjadi sumber informasi dia. Di mana bangsa Israel? Bagaimana mereka? Dan dia bagi tahu. Maka apa yang berlaku, saudara? Wah, siap ya? Ya. Wah, kita sudah melihat bagaimana raja ini sangat mengerikan ya, Pak. Dan sekarang kita masuk di pelajaran yang ke-6B ya, di mana kita akan melihat data-data mengerikan
dapat kita lihat melalui catatan buku Makabe ya. Okey, buku Makabe. Mungkin Okey, saya jelaskan sedikit tentang buku Makabe. ya boleh Pak, Makabe. Buku Makabe ini adalah buku yang mereka bilang Deuteronomika. Ini adalah buku yang tidak diilhami untuk menjadi kitab suci, tetapi agama Katolik, Roma Katolik menganggap itu sama. Jadi mereka ambil. Awalnya dulu mereka letak di tengah-tengah sebelum perjanjian baru. Tapi sekarang saya lihat mereka mulai masukkan juga di beberapa di perjanjian lama. Tetapi umat Kristen Protestan tidak, sebab kita tahu bahwa buku-buku ini tidak tidak disahkan oleh orang Yahudi. Dan itu belum ada ketika Yesus hidup. Jadi waktu Yesus hidup, perjanjian lama sudah ada. Dan Yesus menerima perjanjian lama itu. Yesus tidak berkata, oh ada buku yang tidak diilhamkan. Tidak. Kitab sucinya dia hormati. Jadi jelas otoritas perjanjian lama ada karena Yesus menggunakan. Namun setelah Yesus naik ke surga, lalu ada penulisan-penulisan lagi termasuk buku Makabe, kita tidak menerima itu sebagai buku yang diilhamkan untuk menjadi kitab suci. Tetapi itu bisa menjadi buku sumber-sumber informasi sejarah. Jadi kita melihat informasi sejarah dari buku yang ditulis dengan nama buku Makabe. Jadi ini bukan kitab suci ya, tetapi ini tulisan-tulisan di waktu itu. Sehingga kita bisa ada gambaran apa yang berlaku ketika Antiochus Epiphanes ini bertindak kepada bangsa bangsa Israel. Silakan Pak. Okey, terima kasih Pak. Okey, faham tentang buku Makabe? Ya, Pak sudah jelaskan. Nah, mari kita teruskan. Nah, kita akan melihat catatan yang mengerikan ya di dalam buku Makabe ini, di mana kita melihat bahawa di 2 Makabe 5 ayat 12 hingga 16, di mana di sini kita melihat ia memerintahkan askar-askarnya untuk membunuh sesiapa yang dijumpai dengan tak kenal ampun ya. Dan sesiapa saja yang lari ke dalam rumah, semua orang akan dibantai. Wah, lihat itu. Laki-laki dan perempuan, anak-anak bahkan bayi dalam waktu 3 hari Yerusalem. Di sini kita melihat ya, anak-anak, laki-laki dan anak-anak bahkan bayi dalam 3 hari ya, kita melihat Yerusalem kehilangan 80,000 orang ataupun 40,000 mati terbunuh dan tidak kurang pula yang dijual sebagai hamba abdi. Wah, kita melihat bahawa ini apa nama dia tadi Pak? Epiphanes ya. Epiphanes ya. Wah, ini sangat mengerikan ya. Kita melihat dia sangat geram sudah dengan orang-orang Israel. Nah, tetapi Antiochus masih belum puas. Wah, walaupun dia sudah membuat semua ini, dia belum puas lagi ya. Bahkan ia berani masuk ke dalam rumah Tuhan yang paling suci. Wah, di seluruh dunia. Ya, dia buat semua ini, dia tak puas. Bahkan dia masuk ke dalam rumah Tuhan yang paling suci di seluruh dunia. Dia dihantar Menelius, orang yang diangkatnya jadi imam, dan diambilnya perabot-perabot suci dan dirampasnya barang-barang rumah Tuhan. Wah, kita melihat ini sangat mengerikan. Nah, semuanya diangkutnya ke negerinya sendiri. Wah, dia dibawa ke negerinya sendiri, dan ia telah membunuh banyak orang dan membual dengan sombongnya. Wah, dia sudah membuat ini, dia sangat sombong ya. Dia membual dengan sombong. Nah, di sini juga kita melihat bahwa raja mengirim Apollonius dengan askarnya dari Misia sebanyak 22,000 orang ke Yerusalem. Wah, dia lagi mengirim askarnya. Nah, mereka diperintahkan untuk membunuh semua orang Yahudi laki-laki di kota itu dan menjual orang perempuan dan anak-anak. Nah, di sini kita melihat bahwa dia memerintahkan untuk membunuh semua laki-laki ya. Dan Apollonius tiba di Yerusalem dan berpura-pura bersikap damai. Wah, kita melihat bahwa di sini Apollonius dia
Sampai di sana dia berpura-pura bersikap damai kepada mereka di sana. Tetapi di sebaliknya ia menunggu sampai hari Sabat dan memanfaatkan hari istirahat orang Yahudi untuk menyuruh pasukannya mengadakan pawai bersenjata. Wah, banyak orang datang ke situ untuk menonton pawai. Tiba-tiba di sinilah Apollonius memerintahkan askar-askarnya untuk menikam mereka semua. Askar-askarnya keliling kota dan membunuh banyak orang. Wah, kita melihat taktik dia ya. Dia datang ke sana dengan bersikap pura-pura baik dan dia mengintai masa yang sesuai untuk membunuh mereka. Wah. Nah, di sini kita melihat sebab hari Sabat maka orang Yahudi tak boleh berbuat apapun sehingga senang saja mereka dibunuh. Ya, kita melihat masa hari Sabat, ya, orang Yahudi itu tidak boleh berbuat apa sehingga mereka senang saja dibunuh oleh askar-askar Apollonius. Ya, oke. Nah, di sini kita melihat penduduk Yerusalem lari ketakutan dan kota itu menjadi kediaman orang asing. Wah, apabila orang Yerusalem lari dan takut, nah mereka yang menguasai tempat itu dan mereka duduk di sana. Yerusalem menjadi asing bagi penduduknya sendiri yang terpaksa meninggalkannya. Okay. Ayat 44. Tetapi Antiochus belum puas lagi. Nah, apa yang dibuat itu dia semua belum puas ya. Ini yang dia lakukan. Dia melarang mereka mempersembahkan korban bakaran di rumah Allah dan menghapuskan hari Sabat dan semua hari raya serta menajiskan rumah Allah dan pelayan-pelayannya. Mereka dipaksa membuat mesbah-mesbah dan kuil-kuil tempat pemujaan berhala serta mempersembahkan babi-babi dan binatang haram lainnya. Wah, mereka dilarang menyunat anak-anak mereka dan disuruh menajiskan diri dengan apa saja. Ya, semua apa yang diajarkan oleh Taurat Musa ya Pak, semua dilarang oleh dia. Nah, semua lupa akan hukum Musa ya. Nih, semua lupa akan hukum Musa dan meninggalkan adat istiadat. Nah, orang yang melanggar peraturan raja akan dihukum mati ya. Siapa yang melanggarkan peraturan raja akan dihukum mati. Wah. Boleh faham sampai di sini? Oke, boleh. Boleh. Boleh Pak ya? Saya takut nanti tak faham, nanti saya cakap satu orang. Okey. Okey, mari kita lanjut. Dah, bagaimana selanjutnya? Kita melihat di sini juga banyak orang Yahudi bersedia meninggalkan hukum Allah dan mentaati semua itu. Sebab apa? Banyak orang Yahudi bersedia meninggalkan hukum Allah. Sebab mereka di sini mungkin mereka ketakutan lah. Mereka mencemari negeri dengan kejahatan mereka dan kelakuan mereka memaksa orang Israel yang baik untuk bersembunyi di mana saja. Nah, pada tanggal 15 bulan Kislew tahun 145 di depan pintu rumah-rumah dan di jalan-jalan dilakukan pembakaran korban ya. Dan kitab-kitab Taurat yang ditemukan dirobek, dibakar, dan siapa saja yang kedapatan menyimpan kitab perjanjian atau mentaati hukum Tuhan dihukum mati atas perintah raja. Wah. Siapa yang berani ya? Tak ada yang berani mungkin sebab di sini kita melihat banyak orang Yahudi yang bersedia meninggalkan hukum Allah sebab siapa yang mengikut kitab Taurat ataupun yang menyimpan kitab Taurat, siapa saja yang kedapatan menyimpan kitab perjanjian ataupun mentaati hukum Tuhan itu akan dihukum mati. Okey. Nah, ibu-ibu yang menyunatkan anaknya dihukum mati sesuai dengan peraturan raja ya, dan bayi-bayi digantung pada leher mereka. Wah, sangat tidak ada hati ya, mereka tidak ada hati kemanusiaan ya. Dan sesuai peraturan dan bayi-bayi digantung pada leher mereka. Nah, kaum keluarga mereka dan orang-orang yang telah melakukan sunat juga dihukum mati. Tetap ada banyak orang Israel yang dengan tegas menolak peraturan raja dan tak mau makan makanan yang najis. Mereka lebih suka mati daripada melanggar perjanjian Tuhan dan mereka mati terbunuh. Wah. Nah, beberapa orang Yahudi dengan sembunyi-sembunyi berkumpul ya
di gua-gua tak jauh dari situ untuk merayakan hari Sabat. Lalu mereka bersama-sama dibakar hidup-hidup. Wah, yuk. Mereka tak mau membela diri kerana menghormati hari Sabat. Okey. Dan kita juga melihat di buku 2 Makabe 6 ayat 18 hingga 20. Sini kita melihat juga ada seorang pakar hukum terkemuka yang bernama Eliezer, ya. Eliezer, ia sudah lanjut usia dan masih sangat tampan. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Wah, tetapi ia memilih untuk mati secara terhormat daripada tercela. Daging itu diludahkannya. Sesudah didera sampai hampir mati, saya menanggungnya dengan gembira kerana saya takut kepadanya. Di sini juga, walaupun dia didera sampai mati, hampir sampai mati, tapi dia rela menanggung dengan gembira kerana takut kepadanya. Ya, lalu Eliezer mati. Ada sesuatu yang mau tambah sini, Pak? Ataupun kita lanjut saja? Lanjut. Lanjut, Pak, ya? Oke. Oke. Di sini juga kita melihat dulu babi adalah haram, ya. Dulu babi adalah haram. Kita sekarang tidak perlu dipaksa makan. Kita paksa cari, ya. Di sini, ya. Dulu haram. Sekarang kita pergi sendiri cari di hutan. Kadang-kadang kita tidak dapat. Kita pun sakit hati juga, ya, sedih juga balik dari hutan tidak dapat babi, ya. Tapi dulu memang itu haram. Sekarang kita yang pergi cari di hutan. Ya, kita cari-cari itu daging, sebab daging itu yang sedap lah, ya. Okey. Nah, kalau kita lihat di 1 Makabe 7 ayat 1 dan 7, di sini kita melihat satu kisah bahawa seorang ibu yang ditangkap bersama ketujuh orang anaknya, ya, mereka dipaksa makan daging babi setelah dicambuk. Nah, seorang dari mereka berkata begini, ya, Tuan ingin apa? Dia kata begini, Tuan ingin apa dari kami? Ya, kami lebih suka mati daripada melanggar hukum nenek moyang kami. Mendengar itu raja marah sekali. Ia memerintahkan supaya panci-panci dan kuali, apa ni, panci ke, Pak? Panik ke panci? Panci. Oh, okey. Supaya panci-panci dan kuali dipanaskan. Nah, sesudah panas sekali, yang menyuruhkan supaya juru bicara itu dipotong lidahnya. Wah. Dikuliti kepalanya dan dipotong jari tangan dan kaki, disaksi oleh ibu dan keenam saudaranya. Wah, ini sangat sakit. Wah, kalau kita melihat, ya, dipotong lidahnya, ya, dikuliti kepalanya. Wah, ini manusia, ya, bukan haiwan. Haiwan pun kalau kita melihat haiwan dikuliti atau dipotong lidahnya masih hidup, wah, itu kita melihat sangat seksa, ya. Nah, sesudah itu ia hidup, dan setelah itu berlaku, ia hidup digoreng di dalam kuali. Wah, digoreng hidup-hidup, ya. Sementara itu terjadi, ibu dan saudaranya saling memberi semangat supaya mati secara perwira. Okey. Tuhan Allah melihat kita sungguh-sungguh menghiburkan kita, ya. Tuhan Allah melihat kita dan sungguh-sungguh menghiburkan kita. Kita tahu dari nyanyian Musa, ya, Tuhan menghibur orang-orang yang mengabdikan kepadanya. 7. Sesudah yang pertama mati dengan cara itu, yang kedua dibawa untuk disiksa. Ya, kita melihat yang pertama dan yang kedua juga dibawa untuk disiksa. Mereka menguliti kepalanya lalu bertanya, "Mahukah engkau sekarang makan daging babi? Wah, atau kau biarkan kami memotong jari tangan dan kakimu satu demi satu?" Wah, ini sangat memaksa, ya. Dan ia menjawab dalam bahasa sendiri, "Tidak, ya. Sebab itu mereka menyiksa dia seperti yang pertama, ya." Tetapi sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, ia berkata kepada raja itu begini, "Penjahat, ya. Memang engkau bisa membunuh kami, tetapi Raja semesta alam akan bangkitkan kami dari kematian dan memberi kami kehidupan yang kekal, kerana kami mati demi hukum-hukumnya." Sesudah itu, yang ketiga disiksakan. Ketika ia suruh mengeluarkan lidahnya, ia cepat-cepat melakukan. Lalu dengan berani diulurkan tangannya. Wah, ini sudah kita melihat bahawa mereka sudah bersepakat, ya, di mana kita
melihat tadi mereka sudah sepakat mereka tidak akan mengikut kehendak raja itu. Nah, dan tanpa gentar berkata, Allah memberikan tangan ini kepada saya, tetapi hukum-hukumnya lebih berharga bagi saya daripada tangan ini. Dan saya berharap Allah akan mengembalikan kepada saya, ya, melihat keberanian orang itu dan kerelaannya untuk menderita. Heranlah raja dan semua pengiringnya. Sesudah ia mati, mereka menyiksa yang keempat sekeji itu juga. Wah, tetapi kata-katanya yang terakhir berbunyi, lebih baik mati kerana kami mempunyai harapan bahwa Allah akan membangkitkan kami dari kematian. Sedangkan bagi Tuhan tak ada kebangkitan untuk kehidupan. Wah, di sini kita melihat kata-kata yang terakhir daripada yang nombor 4 ni, yang dia berkata bahawa lebih baik mati dan mempunyai harapan. Ya, kami mempunyai harapan bahawa Allah membangkitkan kami daripada kamu yang tidak punya kebangkitan untuk hidup. Dan seterusnya, ketika yang kelima dibawa untuk disiksa, ia menatap raja dan berkata juga, Tuhan berkuasa untuk berbuat sesuka hati dengan manusia. Meskipun Tuhan juga orang fana, tetapi jangan menyangka Allah sudah meninggalkan bangsa kami. Ya, tunggu saja, dia cakap. Tunggu saja, pasti Tuhan akan menyaksi kebesaran kekuasaan Tuhan. Ia akan menyiksa Tuhan dan keturunan Tuhan. Ya, lalu yang keenam pula dibawa untuk disiksa. Dan sebelum mati ia berkata, jangan salah sangka. Wah, jangan salah sangka. Kami mungkin dia berkata begitu ya, kerana mungkin raja itu melihat, wah, mungkin mereka ini tersiksa begini pun mereka masih memegang ajaran-ajaran mereka ya. Tetapi yang keenam ini berkata, jangan salah sangka, kami menderita kerana kesalahan kami. Kami sudah berdoa terhadap Allah kami dan kerana itu ditimpa malapetaka ini. Ya. Oh, kami sudah berdosa. Kenapa? Oh, okay. Ini jangan salah sangka dia cakap ya. Kami sudah berdosa, bukan berdoa terhadap Allah kami. Dan kerana itu ditimpakan malapetaka ini. Ya, dia kata. Ya. Tetapi di ayat 19 berkata juga, tapi janganlah berfikir bahawa Tuhan dapat melawan Allah tanpa dihukum. Ya, dia berkata begitu untuk menyedarkan dia, tetapi orang ini tidak sedar-sedar lagi ya Pak ya. Ini sangat keraslah dia. Yang paling mengagumkan adalah ibu mereka dan ia layak diingat secara khusus. Di mana ia menyaksikan anak-anaknya tewas dalam satu hari. Wah, kalau kita sebagai ibu ya, kalau kita melihat anak-anak kita tewas di tangan orang seperti ini dalam satu hari, apakah perasaan kita ya? Kita mungkin sangat sakit hati menyaksi semua ini ya. Walaupun begitu, ia menanggungnya dengan tabah kerana berharap kepada Tuhan ya. Di mana kita melihat penuh keberanian ia memadukan rasa keibuan dengan semangat jantan dan membesarkan hati anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri. Di mana kita melihat katanya, aku tak tahu bagaimana kalian mula hidup di dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian nafas yang hidup ya. Dia berkata di sini bahawa bukan dialah yang memberi mereka nafas, tapi ada Tuhan yang memberi mereka nafasnya. Bukan akulah yang memberi kalian nafas dan hidup atau menyusu setiap bagian tubuhmu, melainkan Allah pencipta dalam semesta yang menjadi umat manusia dan segala sesuatu yang ada. Nah, ia berbelas kasihan dan akan mengembalikan hidup dan nafasmu kepadamu, karena kalian mengutamakan hukum-hukumnya daripada dirimu sendiri. Nah, sini Antiochus mengira ibu itu menghina dia, ya. Di mana kita melihat mungkin Antiochus mendengar hal itu, dia mengira ibu itu menghina dia. Sebab itu ia berusaha membujuk anaknya yang bungsu supaya meninggalkan adat istiadat nenek moyang. Wah. Okey. Lanjut lagi, raja berjanji dengan sumpah akan menjadikan anak itu orang kaya dan bahagia. Wah, dia membujukkan anaknya yang sulung ya, membujuk supaya meninggalkan istiadat nenek moyangnya untuk anak yang bungsu, yang terakhir. Yang terakhir sekali ya. Dia memujuk dia. Wah. Dia berjanji dan sumpah akan menjadi anak itu orang kaya dan bahagia. Bahkan ia akan diberi jabatan yang terhormat
dan dijadikan sahabat raja. Tetapi kita melihat anak itu tidak menghiraukan kata-kata raja. Wah, dia tidak menghirau sekali kata-kata raja ya. Maka Antiochus berusaha memujuk ibunya untuk menasihat anaknya dan menyelamatkan hidupnya. Nah, sesudah didesak lama, ia setuju. Ia membungkuk kepadanya dan memperdayakan penguasa yang bengis itu dengan berkata dalam bahasanya, "Anakku, kasihanilah ibumu ini yang telah mengandung engkau selama 9 bulan dan menyusui engkau selama 3 tahun. Aku juga sudah membesarkan dan memelihara engkau sampai hari ini." Ya. Nah, jadi kumohon dengan sangat, hai anakku, pandanglah langit dan bumi serta segala isinya. Ingatlah bahwa Allah menjadikan semua ini dari ketiadaan. Begitu juga dijadikannya umat manusia. Jangan takut kepada algojo itu. Wah, jangan takut kepada algojo itu ya. Ya, tahu maksud algojo ya? Mungkin Orang yang membunuh tuh. Orang yang bakar bunuh. Orang yang bakar bunuh orang. algojo ya. Ya, jangan takut kepada algojo itu, dia juga. Tunjukkanlah dirimu selayak abang-abangmu dan terimalah maut dengan rela. Wah, supaya karena belas kasihan Allah, aku mendapat engkau kembali bersama-sama abang-abangmu pada waktu kebangkitan. Belum selesai ibu itu berbicara, anaknya berkata, apa yang kalian tunggu? Wah, apa yang kalian tunggu? Ya, anak sulung itu pun setuju ya dengan apa yang dikatakan ibunya. Saya tidak mentaati perintah raja, dia kata. Saya hanya taat kepada ketetapan hukum yang diberikan Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi Tuhan yang sudah merencanakan segala macam malapetaka terhadap bangsa Ibrani tak akan luput dari hukuman Allah. Ya. Nah, memang Tuhan yang hidup menyiksa kami karena dosa-dosa kami untuk menegur dan memperbaiki kami. Tetapi kemarahannya tidak lama sebab kami ini hamba-hambanya dan ia akan berdamai dengan kami. Ya, dia menjelaskan kepada raja itu bahwa walaupun ya kami apa dia kata di sini macam walaupun Tuhan yang hidup menyiksa kami kerana dosa-dosa kami untuk menegur kami dan memperbaiki kami, tetapi kemarahannya itu tidak lama ya. Sebab kami ini hamba-hambanya dan ia akan berdamai dengan kami lagi. Ya, tetapi Tuhan orang yang paling keji dan paling jahat di antara semua orang. Jadi jangan sia-sia menyombongkan diri atau menjadi angkuh kerana harapan yang tidak pasti. Meski sekarang Tuhan dapat menghukum hamba-hamba Allah. Ya. Sebab Tuhan belum luput dari pengadilan Allah yang Maha Kuasa dan yang melihat segalanya. Nah, sesudah menderita untuk sementara, saudara-saudara kami sekarang hidup kekal karena perjanjian Allah. Nah, mereka melihat bahwa walaupun menderita sementara di dunia ini, tetapi mereka lihat ke depan ya, apa yang sekarang di mana mereka akan hidup kekal karena perjanjian Allah. Tapi Tuhan akan diadilinya dan diberi hukuman yang setimpal karena kecongkakan Tuhan. Wah, seperti abang-abang saya pun menyerahkan jiwa raga saya demi hukum-hukum nenek moyang kami, tetapi saya juga mohon kepada Allah supaya ia segera menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa kami dan supaya ia menyiksa Tuhan sampai Tuhan mengaku bahwa dialah Allah satu-satunya. Ya, kemarahan Allah yang Maha Kuasa telah menimpa bangsa kami dengan adil. Semoga saya dan abang-abang saya orang-orang terakhir yang tertimpa kemarahannya. Mendengar kata-kata yang menghina itu, meledaklah kemarahan Raja. Wah, lagi meledaklah kemarahan dia, dan anak bungsu itu diperlakukan lebih kejam daripada yang lain. Demikianlah ia mati dengan tidak bercela, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ibu itu mati sebagai yang terakhir sesudah anak-anaknya.